sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita UB siap melompat era digital. Peresmian koneksi jaringan berkecepatan tinggi 100 Gbps pertama di Indonesia yang dilaksanakan di Filkom UB didedikasikan untuk pendidikan dan penelitian. Universitas Brawijaya akan menjadi gerbang utama pengiriman jaringan berkecepatan tinggi di mana menghubungkan cakupan arena PAC dari Tokyo, Guam, dan didistribusikan ke 82 universitas nasional. Kerjasama ini tidak hanya perihal kecepatan, namun juga kolaborasi dan diseminasi antar lembaga. Infrastruktur jaringan ini bukan hanya tentang pemindahan data, tapi juga kanal untuk dapat berkolaborasi, berinovasi, lebih cepat dan siap melompat dalam era digital, papar Profesor Widodo, Rektor UB. Profesor Widodo menambahkan, peluang ini sekaligus menjadi tantangan yang sangat berharga bagi UB untuk berakselerasi dalam transformasi digital di semua bidang, khususnya untuk riset dan pendidikan yang memberikan peluang kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM bersama IDREN. The ARENAPEX Indonesia 103 has opened a new for the research and cutting edge, especially to enhance the activity in the artificial intelligence, medical science and technology, robotics, and advanced computer networks. And all of these conditions is made possible because of Professor Jun Murai. UB dengan bangga menyambut Profesor Murai sebagai bagian dari sivitas dan dedikasinya dalam mengembangkan konektivitas global dan pendidikan yang tidak terhapuskan. Sinergi antara UB dan Profesor Murai telah memperkaya kedua lembaga dalam mendorong keunggulan akademik dan kolaborasi global. Dalam kegiatan inaugurasi Rabu 9 Agustus 2023 kemarin, dilakukan demonstrasi diskusi interaktif 8K uncompressed streaming audio video 2 arah antara UB dan Keiko University Jepang. Demonstrasi ini akan menunjukkan kualitas koneksi tanpa jeda antar dua negara secara real time. Jun Murai mengharapkan jaringan internet kecepatan tinggi ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor pendidikan di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik. Jaringan 100 Gbps ke IDREN merupakan jaringan riset dan pendidikan Indonesia yang menciptakan sejarah besar demi masa depan tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi akademisi kawasan Asia Pasifik demi resilient society. I come with the medical doctors, the testing, the latency, and the medical doctor performance so far for the remote surgeries, and the performance will be suddenly goes down when the latency is going to be beyond around 100 milliseconds. So which is this is 60 milliseconds range. We are connecting with ArenaPax so far. So I think there is a lot of possibilities. But also the remote surgery experiences can be shared with the screen, and they both have three-dimensional images, like the VR and everything. And for the next generation of students, for the medical students, because they learn from the expert surgery experiences, which is also a very promising area.
rangka mempersiapkan mahasiswa menuju Indonesia Emas 2045, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa UB, Setiawan Nurdaja Sakti, menjelaskan bahwa alumni UB yang berjumlah jutaan harus dikelola dengan baik dengan menjalin keterikatan antar alumni. Langkah yang dilakukannya adalah dengan cara menumbuh kembangkan serta memperkuat kekompakan, kebersamaan, dan semangat kesetiakawanan antar sesama alumni. Dengan begitu, maka jejaring yang baik akan terbentuk dengan sendirinya. Namun, perlu juga disadari bahwa hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena heterogenitas alumni UB. Hal tersebut menjadi tantangan bagi UB agar dapat memanage dengan baik dan mewujudkan alumni yang solid dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Saya sampaikan tadi pada waktu saya memberikan sambutan bahwa alumni Universitas Brawijaya itu jumlahnya sekarang mungkin sudah jutaan orang. Nah, jumlah yang banyak ini harus dikelola dengan baik, ya. Jadi keterikatan antar alumni itu harus dijalin, ya. Keterikatan antar sesama alumni itu harus dijalin satu dengan yang lain. Kemudian itu yang harus diperkuat, kekompakan dan sebagainya, ya, kekompakan, kebersamaan, dan semangat untuk kesetiakawanan antara satu dengan yang lain sebagai sesama alumni itu perlu ditumbuh kembangkan. Jadi dengan demikian nanti kalau dengan demikian maka jejaring akan terbentuk dengan sendirinya. Jejaring yang baik itu akan terbentuk dengan sendirinya. Namun demikian harus kita sadari bahwa untuk mencapai hal itu bukanlah merupakan hal yang mudah, ya. Mengingat alumni Universitas Brawijaya yang jumlahnya sudah jutaan itu pada saat ini itu kan heterogen, ya. Berbagai macam disiplin, berbagai macam latar belakang, suku, agama dan sebagainya, ya. Ini harus dimanage dengan baik. Keberagaman ini harus dimanage dengan baik sehingga satu dengan yang lain bisa saling bahu-membahu, saling mendukung di dalam mempersiapkan alumni yang solid untuk 2045 yang akan datang. Nah, tergantung ke depan ini bagaimana cara manage. Oleh karena itu peranan wadah ikatan alumni menjadi penting dalam hal ini. Para alumni dari IKUB menggelar kegiatan bertajuk Alumni Goes to Campus di Hall UB Guest House Kamis 10 Agustus 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat jejaring antara alumni dan kampus demi menuju generasi emas 2045. Kegiatan tersebut adalah upaya untuk mendapatkan dukungan dari para alumni untuk calon-calon sarjana di UB. Bantuan yang sudah dilakukan alumni antara lain pembinaan kompetensi mahasiswa serta kompetensi alumni jejaring network dan beasiswa. Berbicara masa depan, alumni merupakan potensi dan harta karun bagi UB sehingga perannya menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan masa depan. Dengan menerlibatkan alumni, maka UB akan semakin siap dalam menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Ini kan kita berbicara tentang masa depan, ya. Alumni ini merupakan potensi, merupakan sebenarnya harta karun bagi Universitas Brawijaya. Sehingga perannya itu menjadi sangat penting, gitu, sangat urgent untuk menjawab tantangan masa depan, termasuk kegiatan hari ini, workshop alumni hari ini, alumni Goes to Campus itu bicara tentang Indonesia Emas 2045. Alumni ikut berperan mempersiapkan generasi-generasi tersebut. Departemen Farmasi FKUB melakukan pengabdian masyarakat bertema edukasi penggunaan suplemen kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Desa Sepanjang, Kecamatan Gondang Legi,
Kabupaten Malang. Kegiatan ini sebagai upaya penanggulangan stunting. Kegiatan yang pertama kali dilaksanakan ini dilakukan dengan kunjungan ke Posyandu agar dapat memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Materi yang disampaikan antara lain tentang stunting dan suplemen yang dapat digunakan bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Farmasi FKUB juga melibatkan Departemen Kebidanan untuk memberikan tambahan materi tentang perawatan ibu hamil, bayi, dan balita. Kegiatan tersebut akan dilanjutkan tanggal 17 Agustus mendatang dengan pemberian edukasi kepada kader Posyandu di desa sepanjang. Yang pertama, kami berkunjung ke Posyandu untuk memberikan edukasi secara langsung kepada ibu hamil, bayi, dan balita yang hadir. Materinya ada dua. Yang pertama adalah gambaran umum tentang stunting, kemudian apa saja suplemen yang dapat digunakan untuk mencegahnya, serta ada anggota tim kami dari Departemen Kebidanan itu menjelaskan tentang perawatan ibu hamil, bayi, dan balita dalam rangka pencegahan stunting juga. Nanti beberapa minggu lagi sambil menyambut Hari Kemerdekaan, itu akan mengumpulkan kader yang ada di desa sepanjang ini dan juga Kecamatan Gondang Legi. Total kadernya itu kurang lebih 60 orang. Nanti kami akan menyampaikan lebih detail tentang bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat ya untuk suplemen mana yang aman dan tidak aman untuk digunakan. Kemudian kalau untuk hari ini di Posyandu 44, sasarannya itu sekitar 110 orang, tetapi tadi yang hadir sekitar 80 orang. Ikatan Alumni Universitas Brawijaya melaksanakan kegiatan Alumni Goes to Campus memperkuat jejaring alumni menuju generasi emas 2045. Jejaring kuat para alumni yang berada sangat diperlukan guna membantu para calon sarjana dalam meniti karir ke depan. Visi besar UB setelah meluluskan ribuan wisudawan setiap tahunnya adalah alumni dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk menyerap para wisudawan tersebut. Selain itu, tantangan untuk masuk 500 besar perguruan tinggi terbaik di dunia juga bukan hal yang mudah. Untuk itulah dibutuhkan sinergi bersama alumni. Profesor Widodo, Rektor UB, dalam sambutannya menyebutkan bentuk kontribusi dari alumni, yakni dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa UB yang masih menempuh studi. Untuk itu, kepedulian dan kerjasama dari alumni dengan kampus UB perlu ditingkatkan. Yang selanjutnya nggak kalah penting ini Mas Lasno, setiap tahun kita juga menerima sekitar 15.000 mahasiswa baru. Ini yang kadang-kadang itu saya nggak terima kalau Universitas Brawijaya itu disebut universitas yang mahal. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan universitas lain, sekitar kita saja, di Surabaya, di Solo, UKT kita itu termasuk rendah. Dan banyak sekali mahasiswa yang masuk Universitas Brawijaya dalam kondisi perlu kita tolong. Banyak yang akhirnya perlu bantuan untuk bayar UKT. Saya cek di data itu kemarin paling enggak tahun lalu itu kita ekuivalensi uang yang kita waiver ya untuk mahasiswa itu kira-kira lebih dari 60-70 miliar. Dan kita juga Bapak Ibu dosen dan tendik itu membuat yayasan basis. Itu harapannya juga bisa membantu UKT-nya adik-adik kita yang nggak mampu. Dan terima kasih nih Mas Lasno dan teman-teman ABG. Nah, ini banyak memberikan beasiswa dan juga teman-teman yang bergerak di Endowment Fund. Mohon nanti adik-adik semua untuk mendukung Endowment Fund itu dengan cara
investasi, bukan menyumbang itu, investasi. Dan uangnya nggak hilang juga, ya. Dan masih dapat profit juga di endowment fund. Dan tapi di endowment fund ini juga sangat penting karena ternyata teman-teman yang masuk di endowment fund tahun kemarin ngasih beasiswa cukup banyak ke kita. Hampir 1,5 miliar yang diluncurkan oleh teman-teman dari Yayasan Sinar Brawijaya. Sawit adalah tanaman hutan dari Afrika yang kemudian dibawa oleh bangsa Eropa ke Indonesia. Sawit sangat cocok dan unggul untuk digunakan sebagai bahan industri di berbagai produk. Sawit juga menjadi sebuah peluang kerja besar di Indonesia. Dalam data yang ada, saat ini industri sawit bisa menyerap pekerja hingga 16 juta jiwa. Produktivitas sawit di Indonesia juga telah mencapai angka 2 ton per hektar per tahun. Edi Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, menjelaskan saat ini sawit lebih banyak digunakan untuk bahan pangan. Selain itu, sawit juga digunakan pada saat terjadi kenaikan harga solar yang disubstitusi oleh biodiesel. Oleh karena itu, sawit menjadi industri strategis penjaga ketahanan pangan dan energi. Sawit itu menjadi komoditas utama penghasil devisa. Jadi kita itu ada 2 komoditas utama, satu sumber daya alam seperti nikel, boksit, timah yang sumber devisa ya. Satu lagi perkebunannya adalah sawit. Ketiga yang manufacturingnya adalah manufacturing dengan teknologi menengah. Itu adalah andalan ekspor kita penghasil devisa. Tetapi kalau melihat beberapa tahun, tadi saya tunjukkan 7 tahun atau 8 tahun terakhir, sebenarnya penentu utama untuk kita bisa surplus atau defisit di perdagangan non-migas kita adalah sawit. Sebenarnya. Jadi ada beberapa tahun itu kita bisa surplus, itu karena sawit. Kalau sawit kita tidak bisa ekspor, maka neraca perdagangan kita itu menjadi negatif. Artinya secara penghasil devisa, sawit itu penentu, karena itu kami sebut sebagai komoditas strategis untuk perdagangan internasional, itu sawit. Sebagai bentuk dukungan terhadap alumni yang bekerja, berkarya, dan berprestasi di industri sawit, IKUB mengadakan seminar bertajuk Peluang dan Tantangan Sawit sebagai Industri Strategis Penjaga Ketahanan Pangan dan Energi. Seminar ini menghadirkan narasumber antara lain Dekan FEB-UB Abdul Ghaffar, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio, Dirut Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit yang diwakili Ahmad Muzilal Mutawijaya, dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Edi Martono. Peran industri kelapa sawit sangat luar biasa dalam bidang ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan pandangan inspiratif mengenai potensi industri kelapa sawit dalam mendukung kemandirian pangan dan energi di Indonesia. Dekan FEB Abdul Ghaffar menjelaskan sawit merupakan komoditas utama penghasil devisa bagi Indonesia. Diharapkan seminar ini menjadi wahana konstruktif untuk menciptakan inovasi untuk memajukan industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sawit itu sekarang kenyataan kan banyak digunakan untuk pangan, baik tadi untuk margarin kan gitu, kemudian untuk minyak goreng yang utamanya kan gitu. Nah ini kalau itu nanti itu kurang, ya kemarin terjadi di tahun 2022 saja, itu kan gejolak di masyarakat. Nah itu yang dimaksud dengan ketahanan pangan, karena minyak goreng termasuk 9 bahan pokok kan gitu. Nah kemudian ketahanan energi. Begitu kemarin harga solar tinggi, kemudian kan sawit yang mensubstitusi itu dengan biodiesel, dengan mensubstitusi menggantikan solar, walaupun waktu itu 30%, sekarang udah 35%. Tapi itu kan bisa mengurangi berapa import daripada solar sehingga devisa kita tidak terbuang keluar kan gitu. Nah itu yang untuk energi. Nah
Sedangkan sawit ini sudah bisa dipakai untuk aftur, untuk bensin, kan gitu. Nah ini yang makanya nanti pun sebenarnya kalau ini besar bisa menggantikan batu bara juga untuk listrik. Dan kenyataannya kan di kebun juga untuk dengan metan bisa menggantikan listrik. Kemudian ya kalau dengan ini nanti diesel bisa menggantikan diesel yang ada di PLN itu tersebut, kan gitu. Kemudian di Jepang itu sudah menggunakan cangkang sawit untuk PLTU-nya, bukan menggunakan batu bara. Itu. Jadi itu ketahanan energi juga.